Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya hari ini kembali sharing firman Tuhan yang kiranya memberkati kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan roh dan kebenaran-Mu, agar di saat kami membaca, mendengar dan merenungkan kehendak firman-Mu, kami beroleh kekuatan untuk memahami apa sesungguhnya maksud dan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Timotius 3:16 yang menyatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, sahabat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, ada sebuah kisah inspiratif jenaka tentang seorang petani sederhana yang tinggal di sebuah dusun kecil. Suatu hari dalam perjalanan menuju sawah untuk melakukan pekerjaan rutinnya, di tengah jalan dia menemukan sebuah benda kecil yang sebenarnya benda itu adalah cermin. Tapi karena dia tidak mengerti, maka di saat dia memandang cermin itu dia sangat kaget, sebab di sana ada bayangan seseorang yang sedang tersenyum ramah kepadanya. Hatinya begitu senang karena selama ini dia belum pernah menerima senyuman ramah dari siapapun. Maka dia simpan cermin itu di sakunya dan dia kembali pulang. Dia tidak jadi ke sawah untuk bekerja. Dia kembali pulang dan sampai di rumah dia tidak menyapa istrinya, tapi langsung masuk kamar dan tenggelam dalam kesibukan memandang cermin sambil tersenyum-senyum. Istrinya yang curiga karena melihat gelagat suaminya tidak seperti biasanya, mengintai dari balik tirai kamar, dan ternyata dia melihat apa yang dilakukan suaminya sangat mengherankan, sedang tersenyum dengan sebuah benda kecil. Maka dia curiga. Ketika suaminya keluar kamar, dia langsung masuk ke kamar dan dia mengambil cermin itu. Dia pun tidak mengerti kalau itu adalah cermin. Maka di saat dia memandang cermin itu, dia sangat kaget, sebab di sana dia temukan bayangan seorang perempuan muda yang cantik sama sepertinya dan sedang tersenyum seolah-olah mengejek dirinya. Dia menangis, dia sakit hati, dia menangis terseduh-seduh, dan dia merasa suaminya sudah mengecewakan karena suaminya sudah selingkuh. Dia lari ke rumah orang tuanya untuk mengadu sambil nangis terseduh-seduh. Orang tuanya panik dan bertanya, ada apa? Dia katakan, suamiku selingkuh. Apa buktinya suamimu selingkuh? Dia berikan cermin itu dan ibunya pun tidak tahu kalau itu adalah cermin. Maka ketika sang ibu memandang cermin itu, dia pun kaget tapi tersenyum sambil menggeleng-geleng kepala. Dia berkata lirih, bagaimana mungkin suamimu yang adalah menantuku selingkuh dengan seorang nenek keriput seperti ini? Saudaraku, itu kisah inspiratif jenaka yang ingin menggambarkan ternyata masih begitu banyak orang Kristen yang belum mengerti bahwa firman Tuhan adalah cermin yang paling jujur mengoreksi kehidupan manusia. Karena firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius 3:16 adalah yang diilhamkan Allah. Artinya nafas Allah ada di tiap firman yang terkandung dalam kitab suci dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa banyak orang Kristen yang selalu berkanjang dalam pembenaran diri sendiri, padahal dia sudah melakukan kesalahan, bahkan dosa, karena dia belum menemukan kebenaran yang sejati. Kenapa dia belum menemukan kebenaran yang sejati? Karena dia tidak pernah bergaul dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Hidupnya habis dengan segala kesibukan duniawi. Dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Akhirnya hatinya membeku dan membatu. Bahkan sekalipun dia baca Alkitab, itu hanya berlalu begitu saja. Bahkan sekalipun dia pandai berkhotbah, itu hanya sebatas verbalisasi, tidak membuat satu transformasi dalam kehidupannya, mengalami pembaruan dan perubahan, karena firman Tuhan tidak menyentuh hati nuraninya. Saudaraku kasih Tuhan, seharusnya firman Tuhan adalah berkat bagi kehidupan orang percaya. Ketika kita terlibat dengan firman Tuhan, itu adalah cara utama Tuhan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang diperbaharui oleh Roh Tuhan. Sehingga setiap perkataan, perbuatan, pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa saja yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita tergenapi oleh Allah. Tuhan memberkati setiap kita yang cinta memelihara dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.